Assalamualaikum dan selamat sore semuanya. Oke, sekarang saya sedang berada di salah satu seorang petani cabai. Kebunnya sangat bagus dengan semua tanaman cabai di sini yang saya anggap sangat sukses dalam proses penanamannya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu seorang petani cabai. Langsung saja guys, mari. Selamat sore Pak. Selamat sore. Boleh sebentar kita tanya-tanya sedikit tentang proses penanaman lombok sehingga daun cabai ini sangat subur dan buahnya pun sangat lebat. Tentang apa itu? Semprotan ini untuk mencegah hama penyakit apa Pak? Ini untuk mencegah penyakit busuk buah. Karena sekarang ini di musim penghujan, kebanyakan buah-buah yang sudah mulai matang, yang merah seperti ini, itu biasanya menjadi busuk dikarenakan adanya hewan yang seperti lalat kecil yang berwarna kuning. Itu yang menyebabkan. Nah, untuk itu saya semprot ini untuk mencegah pengembangbiakan dari tanaman dari hewan tersebut. Dia menyuntikkan, ya, menyuntik sehingga buahnya menjadi busuk. Ini saja jadi saya lakukan ini setiap pagi dan sore supaya buahnya maksimal begitu. Oh, baik. Apa kendala petani cabai saat ini? Karena sekarang ini musim hujan. Iya, itulah kendalanya saat ini, yaitu ketika buah lebat siap panen dan siap memproduksi buah, ya, pohonnya. Tiba-tiba petani itu kecewa melihat buah pohon cabenya kebanyakan busuk, ditandai dengan adanya gumpalan air di dalam buah tersebut, seperti contohnya ini. Ini yang telah diserang oleh lalat, ya, lalat yang membuat busuk buah. Jadi dia menyuntikkan, ya, disuntik, disedot sehingga membusuk buahnya. Untuk itu cara mencegahnya ya seperti ini, saya semprot memakai bahan alami, ya. Yeah. Saya campur juga dari Gandasil B. Bahan alami ini saya dapatkan dari sekumpulan daun-daun yang saya rendam kemudian membusuk, saya pakai. Dan lihatlah, sekitar 80% lah buah mulai membaik. Oke. Lalu bagaimana harga cabai saat ini di pasaran? Harga cabai saat ini memang sangat menjanjikan, ya. Di tahun lalu di bulan Oktober, November, Desember itu mencapai seharga per kilo, ya, 120. Namun saat ini setelah memasuki tahun baru 2022, harga mulai menurun karena para petani cabai mulai memanen panen raya. Jadi harga sudah mulai turun. Jadi harga sekarang di pasaran sekitar sekilonya 60.000. Jadi kalau per liter 20.000 lah. Ya, karena dalam 1 kilo 3 liter sebenarnya. Jadi memang sangat menjanjikan tanaman cabai ini. Mudah perawatannya bagi yang mengetahui dan mudah mendapatkan uang. Ya, mungkin itu. Dan apakah penyakit batang bisa dicegah dan bagaimana cara pencegahannya? Oh iya, betul. Untuk penyakit batang saat ini
banyak dikeluhkan oleh para petani karena mereka menyangka bahwa penyakit batang itu merupakan virus. Tetapi bagi saya itu bukan virus, hanya kesalahan dalam pemindahan dari pembibitan dipindahkan ke lahan untuk siap tanam. Nah, mengapa dikena penyakit batang? Karena di musim kemarau itu sebenarnya batang lombok, tanaman lombok sangat membutuhkan sekali air. Jadi harus continue. Pagi, sore. Itu dilakukan selama musim kemarau. Insya Allah penyakit batang tidak akan menghinggapi tanaman cabai. Seperti saat ini, tanaman cabai saya sehat-sehat batangnya. Ini, ya, tidak ada satupun yang dikena penyakit busuk batang atau biasa dibilang jamur batang, tidak ada ya. Ini semua alami karena berkat pengairannya yang baik, dan kemudian ada saya buatkan, saya mengambil air dari sumber. Inilah air ini yang saya gunakan. Jadi untuk mencegah penyakit batang itu pengairan yang baik, pagi dan sore disiram. Lakukan itu selama di musim kemarau. Itu saja yang pencegahan yang alaminya. Namun itu kebanyakan orang bilang itu adalah virus batang. Bukan. Tapi menurut saya selama pengalaman saya menanam lombok, bukan itu ya. Oh iya, baik. Jadi sejak kapan Bapak hobi bertani cabai ini? Saya menanam cabai atau tanaman lombok ini sejak 7 tahun yang lalu. Ya, saya mengambil profesi sebagai penanam tanaman cabai atau lombok ini karena ada ketertarikan, yaitu hobi, kemudian harga yang bagus terus, walaupun anjlok harganya tapi tetap bagus. Karena menurut saya komoditi tanaman ini sangat menjanjikan. Setiap hari orang memakan cabai untuk bumbu masakan. Jadi itu saya sangat tertarik dengan tanaman lombok sudah sejak 7 tahun yang lalu ya. Oke, baik. Berarti Bapak sudah sangat mengetahui pasti tentang pohon cabai. Oh iya, sangat mengetahui sekali. Ya, karena memang dari dulu selama 7 tahun ini saya mempelajari dari bunga yang dikena virus, daun yang dikena virus, dikatakan virus Gemini, itu di sini kita tidak temukan. Adapun ini mungkin karena dari masalah pembibitan waktu itu ya. Tetapi ini berkat perawatan yang sempurna seperti menyemprot ini, sehingga yang tadinya akan dikena keriting daun menjadi sembuh, kembali sempurna dan menghijau seperti ini di dekat tanaman cabai yang lain. Jadi hobi saya sejak dulu, karena menurut saya tanaman cabai ini mudah. Dari bagaimana sisi perawatannya saja dari petani itu, dari kreatifnya petani. Lalu bagaimana tentang dosis pemupukan sehingga buah bisa menjadi lebat? Berbicara masalah dosis, kita jangan terlalu nafsu yang terlalu tinggi begitu. Karena buah lombok di pasaran begitu mahal, kita memaksanya memupuk pakai NPK, ya pupuk yang dihamburkan di tanah, dan pupuk kandang atau pupuk temannya NPK urea, itu jangan kita terlalu berlebihan. Seharusnya dosisnya per pohon 1 sendok menjadi 1 kaleng susu. Ya, tanaman dipaksa berbuah, sehingga setelah berbuah lebat tanaman tersebut akan mati. Jadi dilihatkan saja dosisnya sesuai petunjuk, atau saya tidak memakai petunjuk, saya berdasarkan pengalaman. Jadi setiap 1 pohon 1 sendok saja saya pakai, 1 sendok makan.
ditabur di sekelilingnya, kemudian disiram sehingga buahnya tidak terlalu lebat. Jangan kita mengejar buah yang lebat, percuma saja buah yang lebat. 1-2 kali panen kemudian pohonnya layu dan mati. Karena apa? Kulit batang dipaksa bekerja ke seluruh daun dan buah sehingga terjadi layu batang, layu daun, dan buah berguguran karena kelebihan dosis pupuk. Jadi gunakan pupuk sesuai dengan pengalaman, bukan petunjuk ya, pengalaman. Ya, itu mungkin dari saya, pengalaman saya begitu. Terima kasih Pak atas wawancara kali ini. Demikian wawancara langsung dari petani cabai Bapak Andi Natsir Firdaus dari Desa Siomanuru, Kecamatan Lasalim Selatan, Kabupaten Buton. Yaitu cara mencegah batang busuk pangkal pada tanaman cabai atau lombok. Petani sukses, manusia Indonesia cerdas, dan sampai jumpa di lain kesempatan pada program berikutnya tentang penyakit tanaman lombok. Sukses selalu petani Nusantara. Mik.